Bapak Ibu semua, shalom semua. Shalom semua. Gimana kabar hari ini? Luar biasa Bapak Ibu ya. Kita nggak terasa sudah memasuki minggu ketiga di bulan Januari Bapak Ibu. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Coba ikuti kata-kata saya, tahun 2022 adalah tahun perubahan paradigma. Amin Bapak Ibu. Jadi paradigma kita harus berubah. Amin. Kita harus berubah cara pandang kita. Supaya apa Bapak Ibu? Sebab ketika kita berubah cara pandang kita Bapak Ibu, maka kita pasti berhasil. Katakan amin. Hari ini Bapak Ibu, bisa tunjukin slide saya. Kita mungkin beberapa bulan ke depan kita akan menyampaikan tentang perubahan paradigma. Nah hari ini saya bawa tentang paradigm shift, yaitu pergeseran paradigma Bapak Ibu. Bisa tunjukkan slide saya? Oke. Ini belum bisa nih. Oke. Jadi paradigma itu Bapak Ibu serangkaian tata nilai atau cara pandang dan konsep pemikiran Bapak Ibu. Apakah semua sudah dapat outline khotbah Bapak Ibu? Bisa tadi di scan di depan saudara ya, atau Bapak Ibu yang belum dapat pulpen ataupun bahan outline-nya supaya Bapak Ibu nggak mencatat semua, bisa angkat tangan biar para pengerja akan melayani Bapak Ibu. Jadi paradigma itulah serangkaian tata nilai atau cara pandang dan konsep-konsep pemikiran seseorang tentang bagaimana sesuatu atau segala sesuatu berjalan. Yang biasanya berhubungan dengan apa yang sudah ditanamkan, diketahui atau diajarkan sejak kecil. Sehingga membentuk cakrawala berpikir, bersikap dalam menanggapi hal-hal yang dijumpai dalam kehidupan. Jadi saudara, bagaimana kita meresponi kehidupan sangat ditentukan dengan Bapak Ibu cara pandang atau paradigma yang kita miliki Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu, paradigma Bapak Ibu itu sangat penting. Nah, paradigma perubahan radikal dari seseorang Bapak Ibu itu terjadi karena perubahan paradigma berpikir. Itu yang saya sebut dengan paradigm shift atau pergeseran paradigma Bapak Ibu. Saudara bisa melihat kadang-kadang ada satu orang gitu yang sangat, misalkan kehidupannya sangat jelek gitu saudara. Tetapi oleh karena sesuatu inputan Bapak Ibu yang diberikan kepada dia, sehingga secara radikal hidupnya berubah. Ada nggak begitu Bapak Ibu? Itu terjadi karena perubahan radikal itu terjadi karena ada paradigm shift. Ada pergeseran paradigma. Itu sebabnya saudara, paradigma itu begitu sangat penting Bapak Ibu. Ada satu namanya tokoh Rasul Paulus Bapak Ibu. Saudara tahu bagaimana kehidupannya saudara? Dia punya license to kill. Ada film dulu ya, license to kill ya Bapak Ibu. Dia memiliki satu lisensi untuk membunuh siapa saja. Orang-orang Kristen. Tetapi tahukah saudara, ketika dia saudara, paradigmanya berubah. Justru Bapak Ibu, dia seseorang yang sangat mengasihi orang Kristen. Justru dia yang menulis Injil yang paling banyak Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Karena dia mengalami paradigm shift. Pergeseran paradigma. Cara pandangnya terhadap sesama berubah. Bapak Ibu, kita juga bertobat. Saya dulu bukan orang Kristen Bapak Ibu. Saya bersyukur bisa jadi orang Kristen. Amin Bapak Ibu. Siapa yang bersyukur jadi orang Kristen Bapak Ibu? Ada kepastian. Dunia sedang mencari kepastian. Karena dunia penuh dengan ketidakpastian. Tetapi di dalam ketidakpastian dunia, Yesus sanggup memberikan kepastian. Amin, saudara. Supaya saya bangga jadi orang Kristen. Dia berikan kepastian. Sehingga saudara, waktu kita bertobat, kita bisa bertobat juga Bapak Ibu. Karena ada perubahan paradigma Bapak Ibu. Saya mau tanya, siapa di sini yang lahir bukan dari broad, langsung Kristen? Coba. Siapa yang sebelumnya, maksudnya bukan Kristen keturunan, angkat tangan, tinggi tangan.
Banyak Bapak Ibu ya. Ada yang memang dalam perut saya sudah Kristen. Saudara bisa jadi orang Kristen, saudara. Itu karena ada perubahan paradigma. Betul Bapak Ibu ya? Nah, perubahan paradigma sangat penting dalam kehidupan. Sebab kenapa? Sebab paradigma kita sangat menentukan bagaimana kita memandang diri sendiri, orang lain, kehidupan, masalah, kegagalan atau Tuhan. Suatu kali gini Bapak Ibu, ada satu orang ayah Bapak Ibu. Dia itu tinggal anaknya itu punya rumah dekat pantai. Dia tinggal dekat pantai, saudara. Di depan rumahnya itu banyak sekali pohon-pohonan. Biasanya di pantai, itu ada di laut, selalu ada gelombang. Betul apa enggak? Indahnya luar biasa. Bapaknya ini seringkali duduk, saudara, di kursi di teras rumah. Suatu kali anaknya pulang, "Nak, bisa enggak ditebang pohon yang satu ini?" "Loh kenapa, Pak?" "Dia itu menghalangi pemandangan saya." Dia menghalangi pemandangan saya. Saya nggak bisa melihat laut yang begitu indah, gelombang yang begitu indah. Terus anaknya bilang, "Papa, geser sedikit kursi Bapak ke sini." Dia geser, saudara. Ternyata Bapak Ibu, dengan menggeser sedikit posisi kursi, akhirnya dia bisa menikmati keindahan laut. Seringkali kita berkata dalam hati begini, gara-gara dia saya nggak bisa bahagia. Ya betul apa enggak? Dia yang membuat saya menderita. Kalau dia tidak ada saya pasti bahagia. Dia merasa dikorbankan oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Kira-kira ada orang begitu Bapak Ibu? Kita merasa ini semua gara-gara dia. Kalau enggak dia, saya sudah berhasil. Tetapi gara-gara dia, saya menjadi bangkrut. Bapak Ibu, hari ini bisa nggak kita geser sedikit paradigma kita? Sehingga kita, saudara, tidak menyalahkan orang lain. Tidak memandang orang lain yang menyebabkan kita gagal. Tidak memandang orang lain menyebabkan kita menderita. Itu hanya, saudara, sekedar menggeser sedikit paradigma berpikir kita. Setuju Bapak Ibu? Sehingga saya pengen hari ini Bapak Ibu, kita semua bergeser paradigmanya, katakan amin. Amin apa amin? Nah, salah satu contoh begini Bapak Ibu. Sambil contoh begini. Kalau Bapak Presiden hadir di ballroom, siapa yang kira-kira duluan datang? Presidennya atau jemaatnya? Presidennya atau jemaatnya? Presidennya atau jemaat? Saya mau tanya. Tapi Bapak Ibu jangan marah sama saya, boleh ya? Betul. Enggak marah sama saya. Setuju ya? Siapa lebih tinggi, presiden atau Tuhan? Tuhan atau presiden? Kalau presiden saja saudara-saudara lebih dahulu di sini dari presidennya. Betul apa enggak? Betul? Bagaimana kalau mulai minggu depan kita duluan di sini daripada Tuhan datang? Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu enggak marah sama saya? Ayo Bapak Ibu, rubah paradigma kita berpikir. Yang hadir di sini Tuhan. Setuju katakan amin. Esensi sebuah ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan. Ketika saudara datang ke tempat ini, saudara mungkin melihat Pak Pinem. Tetapi sesungguhnya di sini ada Tuhan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Makanya betapa pentingnya saudara, kita tepat hadir pada waktu ibadah. Setuju katakan amin. Tapi jangan marah sama saya, amin Bapak Ibu. Kita tepat hadir Bapak Ibu. Sebab kita sedang berjumpa dengan presiden di atas presiden. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu bisa terjadi apa? Karena perubahan paradigma kita.
Keberhasilan dan kegagalan Bapak Ibu, itu tergantung apakah paradigma kita benar atau salah. Sebabnya hadis saya pengen Bapak Ibu, di beberapa bulan terakhir ini Bapak Ibu, saya rindu cara memandang kita itu berubah semua. Itu katakan amin. Nah, pertanyaan saya gini, apakah mudah Bapak Ibu mengalami pergeseran paradigma? Mudah atau susah? Susah atau mudah? Atau bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Ada 3 hal Bapak Ibu, mengapa melakukan perubahan paradigma susah. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa paradigma itu berhubungan dengan pikiran yang tidak berwujud, enggak kelihatan Bapak Ibu. Betul apa enggak? Sehingga susah ngubahnya saudara. Kalau tadi meja ini saya langsung semprot Pak Budi, langsung bersih. Betul apa enggak? Karena kelihatan. Tetapi pikiran kita enggak bisa lihat. Itu sama seperti kalau naik bajai. Kita enggak tahu mau ke kanan atau ke kiri dia. Hanya Tuhan yang tahu sama supirnya Bapak Ibu. Kita enggak tahu di ke kanan atau ke kiri, kita enggak tahu. Itu pikirannya doang. Pikiran supir doang kita ke kanan atau ke kiri. Jadi saudara, sulit untuk saudara mengubah paradigma. Kemudian Bapak Ibu, perubahan paradigma itu dibutuhkan kekuatan dari luar Bapak Ibu. Kekuatan dari dalam sulit untuk melakukannya. Kita butuh kekuatan dari luar. Saya katakan amin. Dan paradigma berpikir itu Bapak, itu berhubungan dengan hal-hal rohani Bapak Ibu. Sudah panjang bedanya, besar bedanya, betul apa enggak? Mungkin kita mikir, saya cuma sedikit sih perubahannya Pak, belum bisa Pak, enggak apa-apa. Yang penting ada progres. Amin apa amin? Yang terpenting ada progres. Setengah derajat, no problem, enggak masalah Bapak Ibu. Yang penting konsisten terus. Asal hidupmu enggak berubah, enggak apa-apa. Kamu ingat, ibu-ibu yang hamil, coba siapa yang tahu dia hamil? Orang lain atau dia yang pertama-tama hamil? Dia. Pak, kalau perutnya besar Pak, bisa juga cacingan. Orang lain bilang, kamu cacingan. Oh enggak, saya tahu kok saya hamil. Hanya dia yang tahu. Orang lain bilang, kamu tuh cacingan. Oh enggak, saya tahu. Ada pergerakannya di dalam. Betul apa enggak Bapak Ibu? Sama halnya orang lain bilang, kamu kok enggak berubah? Enggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting ada sedikit perubahannya. Tapi konsisten. Nah, perjumpaan saudara, Rasul Paulus dengan Tuhan Bapak Ibu, itu merubah seluruh kehidupannya. Perjumpaan Abraham dengan Tuhan merubah seluruh kehidupannya. Perjumpaan Simon Petrus dengan Tuhan Bapak Ibu, merubah seluruh kehidupannya. Nah, hari ini kita belajar tentang kehidupan yang namanya Yakub Bapak Ibu. Yakub artinya apa Bapak Ibu? Apa artinya Yakub? Penipu. Tetapi tahukah saudara, justru dari Yakub lahir 12 suku Israel. Bangsa pilihan Tuhan. Betul apa enggak? Kok bisa Pak? Kok bisa dari seorang penipu, itu ditipunya, kakaknya pun ditipu. Betul apa enggak? Pamannya pun ditipu. Tetapi dia juga ditipu puluhan kali oleh pamannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ternyata gini, apa yang kita tabur kita tuai juga Bapak Ibu. Hidup ini tak bertuai. Dia cuma nipu 2 kali, tapi dia ditipu puluhan kali oleh bapak mertuanya. Betul Bapak Ibu? Tetapi Bapak Ibu, justru seorang penipu ini tadi saudara, justru menjadi sumber 12 suku bangsa Israel. Nah bagaimana bisa Bapak Ibu? Itu suatu kali ketika dia pergi dari rumah pamannya, kembali ke saudara, ke Kanaan Bapak Ibu. Di tengah jalan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari buka Alkitab sama-sama yuk. Kejadian 32 Bapak Ibu. Baca sama-sama yuk.
Kejadian 32 ayat 24, sama-sama kita baca. Nah, ini ceritanya ketika dia mau ketemu dengan kakaknya Esau yang dia tipu juga, Bapak Ibu. Dia mau bertemu dengan kakak yang ditipu, sehingga dia begitu sangat ketakutan, Bapak Ibu. Sehingga disuruh istrinya, udah kamu menyeberang dulu. Ini seorang suami kurang bertanggung jawab nih. Kamu dulu menyeberang dulu. Suruhnya istri dan anaknya menyeberang, dia tinggal sendiri. Mari baca sama-sama. Ayat 24, 1, 2, 3. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi paha Yakub sehingga sendi paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ayat 26. Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahutnya, Yakub. Ayat 28 dengan suara keras. Katakan amin, saudara. Kalau kita baca judulnya, saudara, dikatakan di Alkitab sudah dikatakan pergumulan Yakub dengan Allah. Jadi sebenarnya Yakub sedang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Bapak. Maka ketika dia mulai bergulat, Bapak, sebenarnya bukan tidak bisa ngalahin dia, Bapak. Tuhan sedang mengalahkan kemanusiaan daripada Yakub, Bapak Ibu. Tuhan sedang berusaha bahwa supaya Yakub bisa melihat bahwa dia tidak memiliki seberapa kemampuan, hanya kecil, Bapak. Tuhan hanya pura-pura bergumul dengan dia. Ya betul apa enggak Bapak Ibu? Sekali kepret aja tuh habis dia sudah. Tapi sengaja Tuhan buat. Sampai how low can you go? Nah, saya iklan saya, tapi kalau bukan rokok Bapak ya. Seberapa banyak kamu bisa bergumul dengan saya? Sampai akhirnya Bapak Ibu dia bilang begini. Siapa namamu? Yakub. Sekarang namamu bukanlah Yakub, tetapi Israel. Yaitu pejuang Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Bapak Ibu, hidup kita berubah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita menerima, Bapak Ibu bisa baca, bisa kelihatan ya. Menerima identitas baru Bapak Ibu. Wow. Bilang, waktu saya terima Yesus, identitas saya menjadi baru. Katakan yes. Tadinya penipu, sekarang jadi pejuang. Wow. Amin. Jadi Yakub saudara ketika dia berjumpa dengan Tuhan, identitasnya berubah. Amin. Waktu saudara bertemu dengan Tuhan, identitas saudara berubah menjadi anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu. Luar biasa sekali saudara. Tuhan itu memang mengerjakan hal-hal yang mengagumkan kita. Yakub yang tadi penipu Bapak Ibu, Tuhan rubah namanya. Langsung jadi pejuang Tuhan Bapak Ibu. Seperti firman Tuhan berkata di Yohanes 5:17 dikatakan, jadi siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semua manusia lama kita, pada waktu kita menerima Kristus, kita berjumpa dengan Kristus saudara. Maka dikatakan semua manusia lama kita, semua telah mati di kayu salib. Semua telah kita tinggalkan bersama-sama dengan Kristus. Bahkan saudara, pada waktu saudara terima Yesus, sebenarnya saudara sedang disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Pada waktu saudara terima Yesus, semua saudara dipakukan di kayu salib dan dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Dan saudara dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Kapan terjadi? Pada waktu baptisan Bapak Ibu. Pada waktu baptisan, maka saudara selalu dikatakan, ditenggelamkan artinya mati dikuburkan. Betul apa enggak? Tapi tidak lama-lama Bapak Ibu. Kalau 2 menit bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun Bapak Ibu. Dia cuma
setengah menit lah, janganlah 20 detik gitu. Langsung biasanya gini-gini, langsung diangkat Bapak Ibu. Waktu dikuburkan, mati dikuburkan. Manusia lama sudah dikuburkan, diangkat dia menjadi manusia baru. Bapak. Itulah identitas baru. Bapak. Yakub berubah ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dan dia menerima identitas baru Bapak Ibu. Yang kedua saudara, ketika Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan Bapak Ibu. Mari baca sama-sama saudara, sekali lagi yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpeleco sehingga ketika ia bergulat dengan orang itu. Jadi kedua gini saudara, dia saudara ketika Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia menyadari saudara, atau dia menerima pengertian tentang Tuhan. Ternyata Tuhan itu hebat Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Sehingga saudara hidup Yakub berubah Bapak Ibu. Pertama dia terima identitas baru. Yang kedua dia ngerti siapa Tuhan Bapak Ibu. Dia mengerti siapa Tuhan. Bahwa Tuhan itu maha kuasa saudara. Bahwa juga Tuhan itu sangat nyata Bapak Ibu. Ternyata Tuhan itu nyata. Tuhan itu gak jauh di sana. Bukan di seberang lautan. Tetapi Tuhan berkata saudara, Immanuel. Tuhan berserta kita. Amin apa amin? Tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang kesadaran yang diterima oleh Yakub. Ternyata Tuhan itu gak jauh. Tuhan engkau tak jauh. Bahkan dekat, dekat di hidupku. Kini ku sadari, apa kau mengasihiku. Amin Bapak Ibu. Tuhan tuh gak jauh. Amin. Ketika saudara bergumul, Tuhan jauh apa enggak? Tidak. Itu bantu saya nyanyi, Tuhan kau tak jauh. Tuhan engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Kini ku rasakan mengasihiku. Tuhan engkau tak jauh, Tuhan engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Kini ku sadari, kini ku sadari betapa kau mengasihimu. Katakan amin Bapak Ibu. Tuhan tuh gak jauh Bapak Ibu. Yakub tahu Tuhan ternyata gak jauh. Dia ada bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Jadi waktu saudara bergumul Bapak Ibu, Tuhan tuh gak jauh. Saudara gak sendiri menghadapi pergumulan. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Amin Bapak Ibu. Siapa kita di hadapan Allah Bapak Ibu? Ayat 25 dikatakan, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, memukul sendinya. Jadi saudara, bagi Tuhan diginikan saja gak apa-apa saudara. Dia ngerti saudara. Ternyata nih, aku gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Jadi lihat saudara, lewat perjumpaan dengan Tuhan, Yakub menyadari segala keterbatasannya. Dan menyadari kemahakuasaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi bagaimana supaya kita bisa mengalami paradigma, pergeseran paradigma saudara. Kita harus berjumpa dengan Tuhan. Kapan kita berjumpa dengan Tuhan? Pada waktu ibadah saudara. Maka saya bilang tadi saudara, kalau boleh Bapak Ibu, jangan terlambat Bapak Ibu. Sebab kadang-kadang Tuhan itu melawat di awal, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di akhir saudara. Terserah Tuhan kapan dia mau melawat. Amin Bapak Ibu. Esensi ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan.
Kapan lagi kita berjumpa? Di mesbah keluarga di rumah kita. Waktu kita baca firman setiap hari, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Pokoknya kapan saja saudara. Waktu saudara memuji menyembah Tuhan, saudara mungkin memutar lagu-lagu rohani. Saudara bisa, tiba-tiba saudara dijamah oleh Tuhan, saudara berjumpa dengan Tuhan. Dan saya percaya setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita selalu terjadi perubahan. Ya kemarin saudara, ya kenapa saya naikkan icing praise saudara. Istri saya sudah tidur, saya lagi dengar lagu, tiba-tiba saya dilawat Tuhan. Saya nyanyi saudara, saya nangis saudara. Ternyata Tuhan tuh hebat sekali gitu. Saya nggak pakai gitar, saya cuma denger YouTube, saya dengerin. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and gladly to be praised. Saya sudah tiba-tiba kok dilawat Tuhan, saya kok dijamah, saya nangis. Kapan saja Tuhan bisa menjamah hidup kita. Pastikan Bapak Ibu, saudara berjumpa dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang bisa menggeser paradigma berpikir kita? Yaitu firman Tuhan Bapak Ibu. Sebab dikatakan tadi saudara bahwa paradigma itu berhubungan dengan hal-hal rohani Bapak Ibu. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis berisikan kebenaran. Dia berisi kebenaran. Tidak ada ketidakbenaran dalam Alkitab. Semua kebenaran. Sebab firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Amin Bapak Ibu. Sehingga saudara, makanya selalu didorong, ayo baca Alkitab. Sebab itu adalah Allah sendiri. Kok bisa Allah firman? Iya dong. Perkataan saya itu sama dengan saya. Betul apa enggak? Misalkan gini, saya enggak di rumah. Tapi saya bilang sama saya, bilang sama Mbak, goreng 3 telur. Digoreng apa enggak? Goreng. Pasti. Kok Pak Pinem enggak di rumah? Iya, karena firman perkataan saya sama kuasanya dengan saya. Bisa nangkap Bapak Ibu? Ini firman Tuhan yang tertulis. Ketika kita lakukan, ketika kita perkatakan, ketika kita taati, itu sama kekuatannya ketika Tuhan langsung berfirman kepada kita. Sama Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, untuk dapat mengalami perubahan paradigma berpikir, kita harus mendapat kebenaran. Sebab hanya dengan kebenaran yang dapat memerdekakan kita dari segala paradigma kita yang lama. Bapak. Hanya kebenaran. Bilang hanya kebenaran. Amin. Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu sekarang ini kan lagi menjelang pemilu 2024. Betul apa enggak? Sekarang dilemparkan selalu ketidakbenaran. Ketidakbenaran kalau selalu disampaikan, terus disampaikan, lama-lama ketidakbenaran menjadi kebenaran. Itu yang bahaya Bapak Ibu. Anak-anak kita harus menerima kebenaran tiap hari. Sebab dunia juga memberikan ketidakbenaran. Betul apa enggak? Dia berikan tuh ketidakbenaran buat anak-anak kita saudara. Dia terima di sekolah, dia terima di tempatnya main. Saudara, kalau saudara enggak tidak memberikan kebenaran, lama-lama ketidakbenaran yang diterima terus tiap hari Bapak Ibu. Itu ketidakbenaran menjadi kebenaran. Betul apa enggak? Anak-anak kita, betul apa enggak? Main gadget terus, betul apa enggak Bapak Ibu? Main gadget terus. Anak-anak saudara, ini agak rawan-rawan sekarang Bapak Ibu. Di Google, jawaban apa saja ada. Belum tentu benar. Coba kunci mengatasi masalah. Coba cari seabrek-abrek keluar. Betul apa enggak? Belum tentu benar. Kunci untuk membuat
istri tunduk kepada suami. Ada juga, saudara cari pasti ada. Kunci supaya suami takut istri ada juga di situ. Tapi belum tentu benar caranya, betul apa enggak Bapak Ibu? Nah itu sebabnya Bapak Ibu, ada seorang bilang begini, anak-anak sedang dimuridkan oleh dunia. Lewat gadget-gadgetnya, lewat tontonan-tontonan televisi. Sehingga kalau kita sebagai orang tua Bapak Ibu, enggak memberikan kebenaran buat mereka. Maka bisa jadi Bapak Ibu, ketidakbenaran yang mereka terima menjadi sebuah kebenaran. Sebab betapa pentingnya dilakukan mesbah keluarga. Amin Bapak Ibu. Di mesbah keluarga itulah kesempatan kita untuk memberikan kebenaran. Amin apa amin? Lakukan Bapak Ibu. Kadang-kadang memang sulit saudara. Tapi disitulah pentingnya otoritas orang tua. Betul apa enggak? Doa. Ntar. Enggak apa-apa. Sampai dia datang. Baru berhenti memanggil. Amin apa amin? Kau jangan laku terus katakan. Apa yang katakan amin Bapak Ibu? Sebab hanya kebenaran yang bisa merubah paradigma. Mari baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya dengan suara keras, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan apa? Kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. The truth will set you free. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Jadi saudara, apa yang bisa menggeser paradigma kita? Pertama tadi adalah, saudara-saudara? Pertama tadi adalah perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, kebenaran. Kebenaran hanya ditemukan di dalam firman Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kebenaran hanya ditemukan dalam firman. Di kitab Timotius dikatakan bahwa segala firman Tuhan itu 1 Timotius berapa itu saudara? Itu mengajar berapa? 1 Timotius sebentar saya cari saudara. So bantu saya ayatnya dulu. 1 Timotius memperbaiki kelakuan. Oh ya 2 Timotius 3:18 ya. 2 Timotius 3:18. Coba sama-sama kita baca dulu. 2 Timotius 3 ayat 16. Baca sama-sama yuk. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Wow, luar biasa sekali. Segala tulisan itu Alkitab maksudnya Bapak Ibu. Memperbaiki kelakuan, memperbaiki segala sesuatu yang salah, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan ketika orang itu mengerti kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan hidup dia. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu. Doa Bapak Ibu. Doa Bapak Ibu. Itu bisa merubah paradigma kita berpikir. Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam doa kita berjumpa dengan Tuhan. Betul Bapak Ibu? Dikatakan doalah salah satu metode yang ditetapkan Tuhan untuk menarik kuasanya saudara. Sehingga mujizat terjadi saudara. Salah satu saudara. Kalau saudara bilang saudara, Tuhan aku pengen merubah paradigma berpikirku saudara. Saudara minta sama Tuhan. Kitab Yakobus berkata, barang siapa kekurangan hikmat, biarlah dia memintanya kepada Tuhan. Sama hal, barang siapa pengen paradigmanya berubah, minta sama Tuhan. Isi Tuhan pikiranku dengan pikiran Kristus. Amin apa amin Bapak Ibu. Minta sama Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tuhan bilang, adakah seorang bapak jika minta roti dikasih batu? Adakah bapak jika anak minta ikan kepada bapak dikasih ular? Bapamu yang jahat saja tidak memberikan, apalagi bapamu yang di sorga. Kalau saudara minta Tuhan ubah paradigmaku, Tuhan pasti rubah. Sepasti itulah. Sepasti seorang bapak, saudara. Ketika anaknya minta roti dia tidak kasih.
batu, dia minta ikan tidak kasih ular. Tetapi ketika dia minta roti, dia kasih roti. Ketika dia minta ikan, dia kasih ikan. Sepasti itulah Bapamu di sorga akan menjawab doa-doa kita. Makanya Bapak, ayo mari berdoa. Minta saudara, Tuhan ubahkan pikiran saya. Saudara, Bapak Ibu, sebenarnya pada waktu saudara berdoa sama Tuhan, itu sebenarnya saudara sudah mengalami perubahan paradigma. Kenapa? Karena saudara berubah dari mengandalkan kekuatan sendiri menjadi mengandalkan kekuatan Tuhan. Betul apa enggak Bapak Ibu? Jadi waktu saudara pengen berdoa saja sebenarnya saudara sudah mengalami paradigma perubahan. Tuhan, bukan karena kekuatku. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi bukan kekuatan kita, betul apa enggak? Mengalami perubahan paradigma. Amin apa amin? Dari mengandalkan kekuatan sendiri menjadi mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu sudah mengalami perubahan paradigma Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan ucapan syukur Bapak Ibu. Jadi saudara minta kepada Tuhan. Nyatakan segala hal keinginanmu. Apa saja keinginanmu. Termasuk pergeseran paradigma. Bisa kita minta semua sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sambil contoh saudara. Waktu Yesus Bapak Ibu. Saudara bisa baca nanti di Matius 26 ayat 36 sampai 46. Waktu Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani Bapak Ibu. Yesus takut gak kira-kira? Dia bilang ini. Dia keringatnya seperti darah Bapak Ibu. Para dokter bilang pada waktu orang sangat ketakutan Bapak Ibu. Pembuluh-pembuluh darah itu bisa pecah Bapak Ibu. Dan menetes saudara. Yesus bilang Tuhan kalau boleh lalukan daripadaku cawan ini. Tetapi kehendakmu lah yang jadi. Sampai 3 kali Yesus berdoa. Yesus ngajak murid-murid supaya dia mendukung. Malah murid-muridnya ngorok semua Bapak Ibu. Itu namanya aspemo, asal peak modom. Saudara nggak ngerti aspemo ya? Itu nempel molor langsung. Molor. Pelor ya, nempel molor langsung. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga jam saja? Kedua kali. Masih ngorok juga. Ketiga kali. Udah kita pulang, udah. Tapi saudara waktu Yesus berdoa Bapak Ibu. Yesus itu sudah dengan kuat. Berubah paradigmanya saudara. Bahwa aku memang harus menanggung semua penderitaan dan dosa akibat pelanggaran dosa manusia. Hidupnya berubah Bapak Ibu. Kapan Yesus mati saudara? Sebenarnya pada waktu dia sudah ada di Taman Getsemani. Eksekusinya doang di kayu salib saudara. Sebenarnya waktu dia di Taman Getsemani. Ketiga kali dia berdoa saudara. Semuanya dia sudah mati di sini. Sudah siap saya. Amin Bapak Ibu. Berdoa akan mengubah paradigma kita berpikir. Amin Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu semua ke depan. Saya pengen berdoa hari ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang saudara berkata, Tuhan, Pak hidup saya begini gara-gara dia Pak. Hidup saya menderita adalah gara-gara seseorang. Sehingga hidup saya seperti ini. Saya pengen hari ini saudara. Saudara mulai berubah pergeseran paradigma saudara. Amin Bapak Ibu. Supaya kita gak menyalahkan orang lain lagi dalam hidup kita.